Dispora ini ada pemuda yang punya kreatif, punya inovasi, memanfaatkan lahan kosongnya untuk kolam ikan lele. Nah, Mas Asmi ini punya gaya tersendiri bagaimana limbah bakso, bakso dari sisa bakso atau apa? Jadi ini Tulang. bakso yang udah apa ya, reject lah ibaratnya. Kemasannya bolong atau gimana, nah itu kita yang kelola. Tapi tulang ayam mah nggak doyan lelenya. Lele nggak doyan. Nah, jadi untuk naikin protein, nah limbah ayam juga kita kelola juga. Jadi itu untuk meminimalisir apa? Yang pedagang ayam yang kata ucus kecil-kecil itu yang dijual 2.000, 3.000. Nah, dengan limbahnya kita ambil, nah dia nggak bisa ambil kan? Itu kan buat manusia nggak baik. Kalau buat ternak, good, is very good lah. Maaf, kecipretan nggak apa-apa nih, nggak apa-apa ya. Namanya kita ke kolam. Nah, luar biasa respon makannya juga. Ini jenis apa ini? Jadi kita ini dua Pak Kadi. Kita pakai mutiara dan sangkuriang. Kebetulan yang mutiara lagi nggak produksi. Iya kan? Jadi kita pakai lele sangkuriang. Ini sangkuriang semua Pak Kadi. Sangkuriang. Iya. Oh, tes ponokannya juga. Wajar lah kita cipratan ya. Nah, ini juga dari pakan ini kita berhasil menang beberapa ini. Kita menang nasional pernah, provinsi pernah. Karena kan bagus gitu. Dari sini kan airnya juga bisa jadi manfaat Pak Kadis ya kan. Ini nggak ganti-ganti air sampai panen? Wah, kita ganti sebulan sekali. Oh, kalau untuk yang udah gede ini malah 2 minggu sekali. Oh, jadi ini airnya udah mulai jadwal ganti nih karena udah butak kan. Udah ada agak bau sedikit, kita ganti. Karena itu mengandung amoniak. Tapi ini buat tanaman nih, banyak mikrobakteri yang baik tuh, mikroorganisme yang baik buat tanaman. Cakep banget. Jadi ini bukan tanaman liar nih Pak Kadis. Jadi ini pohon kikir buat lalap. Tadi kita udah makan bareng-bareng. Nah, ini kikir namanya nih. Wah, ini bakal banyak banget, ini baru merintis doang. Nah, contoh kayak gini tuh. Iya, kikir. Jadi ada manfaatnya semua kalau di kita buat pertanian. Ini 2.000. Tapi kalau udah sortir panen, nah kita kurangin 1.800. Jadi dia tinggal jual. Sortirnya berapa bulan sekali? Salah cara sortirnya, jadi kalau lele yang udah mau panen itu sortirnya lebih sering, sebulan bisa 3 kali sortir. Kalau lele yang baru 0 sampai 2 bulan tuh sortirnya paling sebulan sekali aja Pak Adi. Yang siapa namanya? Om Asmi Rahadi. Ini jual lelenya nggak frozen ya, tetap segar ya. Nah, kita kan mau ngegarap juga nih lele frozen bulan 2 bulan 3 aturan. Tapi ada di partner sayanya ada halangan. Kalau jual lele segar kita udah punya 9 pasar Pak Adi. Di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta Barat. 9 pasar ya? Ya, 9 pasar itu. Mantap. Iya. Karena daging ya. Iya. Ya oli limbah ayam itu dari sisa-sisa ayam jeroan. Sisa ayam jeroan. Tapi jadi dia benar-benar. Ini kalau juga dari 0 sampai panen berapa bulan? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Iya. Karena nutrisinya dasar. Iya. Karena lele ya, setahu saya nih ilmunya pas kita belajar di Bogor tuh, ilmunya. Jadi lele itu protein harus 28%, harus wajib. Jadi kalau kurang dari 28, lelenya kayak sendok palai dong yang gede nih, kayak ular. Kayak ular kobra gitu. Ya, protein kurang. Iya, kalau proteinnya kurang, makanya harus wajib 28. Dispora ini ada pemuda yang punya kreatif, punya inovasi, memanfaatkan lahan kosongnya untuk kolam ikan lele. Wah, dasarnya banyak orang tidak berhasil karena biasanya ketidakberhasilannya adalah kos untuk makannya
tidak sesuai dengan harga penjualannya, sehingga dividennya, break-even point-nya kecil sekali. Tapi Mas Asmi ini, Mas siapa? Iya benar aslinya. Mas Asmi ini, Mas ini wajah, ini punya gaya tersendiri. Bagaimana limbah bakso, limbah ayam, dia bekerja sama sehingga kos untuk makan lele bisa diminimalisir dan proteinnya untuk lele tinggi. Ini salah satu solusi konkret dengan sulitnya nyari makan, kalaupun gampang mahalnya pakan lele, sehingga net produksi kosnya dijual break even point-nya nggak ketemu gitu ya. Kalau ini ketemu, kenapa? Ini murah. Limbah berprotein tinggi daripada dibuang. Nah, ini dikasih lele, ya pasti sehat. Nah, lihat lele cara makannya, nafsu makannya luar biasa. Ya sahabat muda, tidak semua jadi insinyur, tidak semuanya jadi dokter. Anak muda sekali lagi tidak semua jadi pengasar, tapi memanfaatkan peluang dengan inovasi, kreativitas, insya Allah sukses dengan sungguh-sungguh. Amati, teliti, dan modifikasi. Ini juga bisa dimodifikasi dengan alternatif pakan lain supaya kita juga sukses. Sekali lagi, Tangerang, ayo. Kita mengunjungi salah satu pemuda asli kota Tangerang yang kemarin dapat penghargaan apa, Mas? Tangerang Awards Pemuda Inspiratif, alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah, asli kota Tangerang di Kampung Ketapang, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Kota Tangerang. Budidaya lele nih, ini udah berjalan dari tahun berapa ya? Jadi kita mulainya Koca dari saya kelas 2 SMK itu 2015-an. 2015-an kita bangun 4 kolam, tapi pakai terpal, nggak permanen gini. Ya. Nah, 2014, 2015, 2016 itu 2 tahun kita untungnya tipis saja. Kita karena jualan masih ke Tengkulak ya kan. Nah, 2016 sudah mulai dapat pelatihan. Nah, gimana kita udah mikir gimana caranya biar untungnya gede gitu. Jadi kita sembari jadi Tengkulak juga tuh. Satu kalimat nih apa? Ikhtiar dulu, suksesnya bonus. Udah yang penting mah kita ikhtiar dulu. Kalau emang sukses, nah itu bonus buat kita. Nah, itu bonus. Jadi yang tadi kita terusin ya, 2016 mulai jadi Tengkulak kita nada lele orang, akhirnya lumayan ya. Terus juga dapat pendidikan juga di Bogor, kita belajar sama anak ITB, kita juga dapat dari DKP juga, Dinas Ketahanan Pangan, pelatihan cara naikin protein ini nih pakan. Dan yang lain kan kos pakannya jebol tuh. Ya gimana caranya kita lele kita itu tetap dapat protein gede gitu, tapi dengan harga yang murah. Itulah caranya. Jadi 2016-an udah lumayan untung gede lah, udah cuan lah. Iya, udah lumayan mantep lah. Udah setelah itu mulai daftar lomba gitu. Ini inovasi ke depan kita seharusnya sih bulan ini Februari Maret gitu kita udah garap lele bumbu itu bentuk frozen, jadi kita mau masuk ke supermarket juga Koca. Jadi legalitasnya udah diurus semua, BPOM nomornya segala macam halal ya kan, udah diurus. Cuman partner lagi ada halangan. Pokoknya lele frozen itu kita jual sekitaran 30.500 gram. Lumayan lah, alhamdulillah gitu. Tinggal jalan aja sih. Nah, itu tahun ini sih, target tahun ini gitu. Kalau omsetnya itu per hari, per bulan, atau hitungnya gimana tuh, Mas? Jadi kita itu seminggu biasanya 2 kali panen ya. 2 kali panen kita biasa dapat 1.300.000 biasanya, jadi 1 bulan sekitaran 5-6 jutaan lah sih. Ya lebih sih sering Ya, lebih naik turun ya. Tapi yang stabil sih 5-6 gitu. Stabilnya 5 sampai. Iyalah 6 itu udah keuntungan bersih. itu sudah bersih. Udah Karena bersih. kita kan pakai catatan pembukaannya pakai aplikasi ya. Sekarang canggih kan ya. Jadi itu udah total keuntungannya 6 Berarti juta. milenial banget nih ya kan. Ya kita walaupun lele ya Harus ikut perkembangan Iya. zaman ya. kata ini nih tukang lele kata-katanya apa? Jadi nih saya nih Hadijaya Lele merubah yang kekunoan menjadi yang kekinian. Asik. Asik banget. Gitulah. Iya. Gitu Kak Oca. Di kecamatan ini kita ajak sih 5, tapi yang bertahan sekarang cuma 2 kita ajak. Jadi kalau kita punya sedikit ilmu gitu apa yang bermanfaat harus kita tularkan lah kayaknya. Jadi kayak kita bisa buat pakan gini. Jadi kan lele temen juga nggak pada kurus ya. Masa lele kita doang yang gemuk.
lele dia kurus ya, enggak, kita ajak usaha lele. Kalau dia bingung buangnya kemana, maksudnya bingung jualnya kemana, Iya. saya yang tampung kayak gitu. Oh, Jadi saling bersinergi lah anak Iya. muda gitu, biar bermanfaat. bermanfaat gitu. untuk Iya. pemuda. Memanfaatkan teknologi itu apa? Buat promosi juga. Jadi ya buat dari sosial media, ada Instagram, Facebook, WA bisnis, pasti semuanya punya lah. Nah, jadi jangan sekedar punya doang ya kan ya. WA bisnisnya apa gitu, nggak ada bisnisnya kan, pakai WA bisnis doang biar nggak ini. Nah, jadi kita harus manfaatkan teknologi lah buat perkembangan. Oke. Ini salah satu bukti dari hasil budidaya panen lele dari Mas Asmi sendiri, yaitu sebagai Sosok inspiratif. sosok inspiratif Tangerang Award 2022. Ya, ini prestasi terbaru. Bat Dispora, terima kasih telah mengikuti kunjungan kami di kolam Adi Jaya Lele. Adi Jaya Lele. Sekian, Ocha melaporkan.